Oke, baik. Assalamualaikum. Kasih tau oke baik. Ki apa mulai mana? Ki kurang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Zahra, saya dari Teknik Informatika 23A1. Di sini saya akan menemukan tugas saya yaitu di matkul Sistem Keamanan Jaringan. Di matkul Pemrograman Mobile. Pemrograman apa? Di matkul Pemrograman Jaringan. Nah, di sini untuk eh tujuan dari praktikum yang saya buat ini adalah membuat server yang mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan atau konkuren menggunakan modul soket dan threading. Nah, pada praktikum ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu server yang dapat menerima beberapa klien secara bersamaan, terus mendukung broadcasting pesan, dan menampilkan log saat klien masuk maupun keluar dari server. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsepnya. Secara normal, jika server hanya melayani satu koneksi pada satu waktu, nah, jika terdapat klien yang lain, maka ini klien yang ini harus menunggu terlebih dahulu. Untuk mengatasi hal ini, maka digunakanlah threading, yang mana di setiap klien bisa ditangani oleh thread yang berbeda-beda. Oke, yang sekarang kita sudah ada di server. Kita akan jalankan servernya dulu. Kita buka terminal. Bentar ngebug. Udah nyoba ya kemarin-kemarin. Tadi udah nyoba, jadi kita tinggal teruskan. Nah, sekarang server sudah aktif ya guys. Kita akan menjalankan di terminalnya klien. Nah, di klien ini kita akan menambah beberapa klien secara bersamaan ya. Mungkin kita akan nambah 3 saja. Oh, sorry. Kita akan nambah 3 terminal lagi. Kita coba jalankan untuk sorry. Kita jalankan untuk bagian klien ya. Yang klien yang tadi kalau untuk servernya kita jalankan di Python server .py. Nah, kalau di klien kita akan pakai Python client.py sesuai nama filenya guys. Oh, wait. Maaf ya agak ngebug. Maaf banget. Nama betul. Nah, ini udah jadi Python kok yang bawa sendiri sih. Nah, di sini total koneksi masih 1. Ya guys. Nah, kita coba di sini. Oh, di sini nggak ada emang. Gimana sih? Kita lihat lagi di server ada 2 koneksi dan kita tambah lagi. Oh, ini belum keran. Gimana sih? Oh ya guys, pemula maksudnya. Nah, di server kita sudah terhubung 3 koneksi ya. Jadi ini bisa apa namanya? Bisa menangani klien secara bersamaan. Nah, setelah itu kita akan menguji untuk fitur broadcasting-nya. Di sini pada klien pertama, kita anggap klien pertama di sini. Di klien pertama, kita akan ketik halo semuanya. Kita enter. Nah, di sini
di server, dia akan menerima pesan tersebut dan meneruskan ke seluruh klien lain yang sedang aktif. Kita cek ya, kita cek ke server dulu. Nah, di server sudah ada ini, halo semuanya. Kita cek ke klien 2 ada halo semuanya, di klien 3 ada semuanya. Jadi, ini sudah aktif ya guys pesannya. Di sini dapat dilihat kan beberapa pesan muncul pada klien lain secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi broadcast berjalan dengan baik. Selain itu, server juga menampilkan log setiap kali ada klien yang masuk maupun keluar sistem. Pada praktikum ini, server multi-threading berhasil dibuat dan dapat menangani beberapa klien secara bersamaan. Dengan menggunakan threading, setiap klien ditangani oleh thread terpisah sehingga komunikasi dapat berjalan secara konkuren. Namun, pendekatan thread per klien memiliki kekurangan, yaitu semakin banyak klien yang terhubung, maka jumlah thread akan semakin bertambah, sehingga penggunaan resource system juga meningkat. Selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan yang kedua. Kita akan lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu untuk yang di kedua ini kita melihat keterbatasan server multi-threading ketika salah satu klien menjalankan proses yang berat. Nah, pada praktikum sebelumnya, server dibuat untuk menggunakan soket dan threading sehingga dapat menangani beberapa klien secara bersamaan. Namun, pada bagian ini, saya menambahkan perintah khusus, yaitu tanda seru hitung pakai caps lock semuanya. Jadi, jika klien mengirimkan perintah hitung itu tadi, server akan menjalankan proses perhitungan berat menggunakan looping dari 1 sampai 100.000. Nah, proses ini dibuat dengan tujuan mensimulasikan beban kerja tinggi pada server. Kita akan menjalankan ke servernya dulu. Server ya guys, servernya tadi masih terhubung ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan beberapa pengujian kepada beberapa klien. Sekarang kita akan mengirimkan perintah kepada klien pertama. Kita ganti saja ya ke klien kedua saja. Di sini kita kasih tanda seru, caps lock, kita tulis hitung. Kita enter. Nah. Gak berhasil. Ulang. Nah, kita akan lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu di percobaan kedua ini, tujuan dari percobaannya adalah untuk kita akan lanjut ke percobaan yang kedua. Nah, tujuan dari percobaan kedua ini adalah untuk melihat keterbatasan server multi-threading ketika salah satu klien menjalankan suatu proses yang berat. Nah, kalau pada praktikum sebelumnya, server dibuat menggunakan soket dan threading sehingga si percobaan yang tadi dapat menangani beberapa klien secara bersamaan. Di bagian ini, kita akan menambahkan proses khusus, yaitu tanda seru
hitung pakai caps lock semua. Nah, jika klien diperintahkan untuk mengirimkan pesan hitung, maka server akan menjalankan proses perhitungan berat menggunakan looping dari 1 sampai 100.000, sehingga proses ini dibuat dengan tujuan mensimulasikan beban kerja tinggi pada server. Yang pertama, kita akan membuka servernya terlebih dahulu. Kita pakai yang seperti tadi ya, tetap ya guys, perintahnya tetap Python server _py. Server sudah aktif dan kita akan tetap melakukan, kita buka 3 terminal saja. Aduh, sorry ya Allah, sorry. Kepencet. Kita jalankan untuk kliennya dulu ya guys. Sampai di. Bentar. Dia rada ngebug. Kita pakai klien. Job check, oke. Yang kedua juga pakai klien. Oke, dan yang ketiga juga pakai klien. Kita coba server sudah terhubung semuanya. Nah, selanjutnya kita sudah membuat beberapa klien untuk melakukan pengujian. Di sini kita menggunakan 3 ya. Sekarang kita akan melakukan pengujian pada klien pertama. Di klien pertama kita akan menuliskan hitung yang pakai caps lock tadi untuk menghitung untuk perhitungan berat. Nah, kita enter. Kita lihat di server. Nah, di server sudah memulai perhitungan berat. Saat proses tersebut masih berlangsung, saya coba mengirimkan pesan dari klien kedua. Kita coba dari klien kedua, kita kirimkan pesan, hai. Kita coba lihat. Nah, pada kondisi ini bisa diamati ini ya, agak terlambat atau responnya itu tidak secepat tadi. Nah, ini hal ini terjadi karena proses perhitungan yang dijalankan bersifat CPU bound atau membutuhkan penggunaan prosesor yang tinggi. Walaupun server menggunakan multi-threading, Python memiliki mekanisme global interpreter lock atau GIL yang dapat membatasi eksekusi thread secara bersamaan pada operasi komputasi berat. Nah, kesimpulannya dari percobaan ini adalah pendekatan thread per klien cukup baik untuk menangani proses input-output seperti komunikasi jaringan. Namun, untuk operasi komputasi yang berat, pendekatan ini kurang optimal karena dapat menimbulkan blocking dan menurunkan respons server. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.